Kemarin kita sudah menjelaskan yang pertama. Jadi istriku mengertilah bahwa hakku sebagai suami itu sangat besar gitu kan. Dan inti dari keterpimpinan, jadi menerima seorang laki-laki sebagai suami berarti menerima dia sebagai pemimpin dalam syariat. Itu intinya adalah ketaatan, loyalitas dan kesetiaan gitu ya. Kemarin sudah kita bahas itu bagaimana wajibnya seorang istri taat kepada suami, bahkan ketika antara suami dengan orang tua bertentangan, selama tidak bermaksud kepada Allah, maka seorang istri diwajibkan untuk mentaati suami lebih daripada orang tuanya, ya. Kemudian loyal dan setia. Jadi kalau mungkin banyak di antara para istri yang sekarang mendengarkan di rumah itu mungkin memiliki kekasih atau mantan pacar yang dalam banyak hal lebih baik daripada suaminya, tapi kalau dia sudah menikah sebagai seorang muslimah yang mengharapkan ridha Allah, harusnya dia lebih berpikir untuk setia dan loyal kepada suami yang sekarang daripada teringat kepada mantan-mantan pacarnya dulu, seperti itu. Itu karena inti dari merasa terpimpin adalah taat, loyal dan setia. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas istriku mengertilah aku. Yang kedua adalah buatlah aku merasa nyaman. Jadi ketika seorang suami pulang ke rumah setelah bergulat dengan begitu banyak persoalan di luar rumah gitu ya. Ada yang berhubungan dengan iqamatuddin, ada yang berhubungan dengan mencari nafkah yang halal, ada yang berhubungan dengan berinteraksi sosial dengan masyarakat, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu bukan sesuatu yang ringan untuk dijalani, dan tidak sedikit pula godaan-godaan yang ada di jalan gitu ya, godaan untuk menyeleweng, godaan untuk berselingkuh, godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar batas syariat, dan godaan-godaan untuk tidak setia dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Maka ketika seorang suami memutuskan untuk tetap pulang ke rumah, yang sangat dia harapkan adalah bahwa begitu masuk ke rumah itu dia berasa seperti masuk surga gitu. Karena kita paham bahwa baiti jannati. Nah, karena itu maka istriku mengertilah itu, sehingga ketika aku pulang, aku berharap bahwa suasana rumah itu suasana yang nyaman gitu. Maka dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ahmad, yang disampaikan oleh Imam Albani sebagai hadis hasan sahih, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa'i khairun, manakah perempuan yang paling baik. Jadi perempuan itu banyak banget gitu ya. Siapa di antara perempuan-perempuan itu yang khairun, yang paling baik? Maka Rasul menjawab, allati tasuruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Perempuan yang paling baik itu, kata Rasulullah, adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, yang mentaati jika diperintah oleh suaminya, dan tidak menyelisih suami dalam masalah diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang sering kita pakai sebagai dalil tentang ciri-ciri perempuan solehah, maka tugas seorang perempuan memang menyamankan keluarganya, litaskunu ilaiha, agar kamu dengan menikah itu mendapatkan ketentraman kepadanya. Jadi yang memang menjadi penyebab datangnya ketentraman itu lebih besar kepada di tangan seorang istri gitu dia. Apakah seorang istri akan memutuskan untuk menyambut kedatangan suami dengan muka muram atau masam, atau malah marah-marah, atau tersenyum ramah, atau mungkin dengan menyambut kedatangannya dengan meriah, itu keputusannya ada di tangan perempuan gitu loh. Seorang suami yang pulang dari kerja kemudian ternyata seharian itu dia jualan dan tidak laku, maka perempuan yang akan menentukan apa sikap yang akan dia tunjukkan. Apakah mengatakan dia sabarlah, rezeki Allah yang mengatur ini, insya Allah kamu belajar tentang kerja keras, kamu belajar tentang percaya bahwa rezeki Allah yang mengatur, insya Allah besok pagi masih ada hari yang lain, kita masih punya simpanan kok harta yang kemarin misalnya. Atau si istri ngomong, ngapain kamu pulang kalau belum bawa uang?
Memang mau dikasih makan sama anakmu. Jangankan orang lain, aku aja menyesal pernah menikah dengan kamu misalnya. Kalimat-kalimat seperti ini jelas tidak menyamankan hati seorang suami. Nah, karena itu dalam hal ini maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang istri agar suaminya ketika masuk rumah itu merasa nyaman gitu ya. Selain menyambut dengan tulus gitu loh. Ya. Jadi ada juga kan istri-istri yang bahkan tidak tahu kapan suaminya pulang gitu kan, karena sibuk ada di rumah tetangganya. Begitu suaminya sampai di rumah ternyata bukan istrinya yang ada di rumah gitu loh, tetapi dia menemukan rumah yang kosong gitu. Kecuali istri ini memang minta izin kepada suaminya lebih dulu, ini lain persoalan gitu. Jadi kalau bisa memang bagaimana istri ini ya berusaha mengetahui kapan jam pulang suaminya, sehingga nanti ketika sampai di rumah ya disambut dengan ketulusan bahwa ini pahlawan saya, ini pimpinan saya, ini yang ketaatan kepadanya itu akan membuat saya masuk surga atau masuk neraka ini sedang datang ke rumah gitu ya. Maka disambut. Kemudian yang kedua berhias gitu loh. Jadi idza nadarta ilayya saratka, kalau kamu pandang dia menyenangkan gitu. Jadi istri yang baik adalah istri yang memang ketika di depan suaminya itu berusaha menjadi orang yang paling cantik gitu. Hari ini kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang kecantikannya justru diberikan kepada laki-laki yang lain. Di suaminya kata Mas Arif itu dikasih koyo sama PPO gitu ya. Jadi sama daster bolong. Jadi sama sekali nggak. Kecuali untuk tujuan yang lain ya, itu dibenarkan sih daster bolong untuk tujuan yang lain gitu. Daster itu emang bolong. Iya, baju baku juga bolong kalau gitu. Nah terus kemudian istri yang berhias itu seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas gitu loh, bahwa saya berdandan loh karena istri saya juga berdandan untuk saya gitu. Jadi istrinya bagaimana seorang perempuan berusaha untuk membuat nyaman ketika suami melihat dia memang dalam keadaan paling cantik ya, sehingga perempuan-perempuan cantik di luar sana tuh lewat gitu loh, lewat di jalan maksudnya, karena toh sampai di rumah nanti akan mendapatkan istri. Toh berhias itu bukan berarti kemudian kayak topeng monyet atau ondel-ondel, nggak seperti itu gitu. Karena ada juga sih perempuan yang tidak pinter make up gitu loh, mencoba untuk memakai make up, begitu suaminya pulang bukannya kagum malah kaget-kaget gitu, karena yang dilihat bukan kecantikan yang alami tetapi malah menakutkan gitu. Jadi ya berhias sekedar menunjukkan wajah yang bersih, yang cerah, yang inner beauty gitu ya, yang ketulusannya itu memancar keluar, itu akan membuat nyaman insya Allah. Kalau tadi di jalan ada hal-hal yang membuat sesak dada, itu sampai di rumah melihat istri yang menyambut dengan baik kemudian berhias di depan suami, ini akan mengobati banyak hal insya Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai terlalu menuntut gitu loh, karena dalam suatu pernikahan Islam ini kita menggabungkan antara hasrat seksual, hasrat kemapanan, dan juga kerinduan akan selamat sampai di akhirat gitu loh. Gabungan-gabungan inilah yang membuat maka ukuran seorang suami yang bertanggung jawab itu bukan semata-mata suami yang bisa membangunkan rumah yang bagus, bukan suami yang memberikan fasilitas materi duniawi, tetapi suami yang menjamin bahwa kamu akan masuk surga bersama dia gitu loh. Dan dalam beberapa pilihan akidah ini kadang-kadang bermakna justru suami yang pulang ke rumah tidak membawa apa-apa. Karena saking berhati-hatinya dia dari akot-akot yang salah, saking berhati-hatinya dia dari terjebak pada perdagangan yang riba, saking hati-hatinya dia untuk fokus pada hal yang halal saja, itu seringkali membuat seorang suami ketika pulang ke rumah memang tidak membawa banyak gitu. Nah seorang istri harus paham seperti ini. Karena dalam hal ini yang dia butuhkan adalah akidah bahwa berapa besar dan berapa sedikit atau kecil yang dibawa suami ke rumah itu urusan Allah. Rezeki itu Allah yang mengatur. Urusan kita adalah memastikan bahwa kita sudah bekerja sebaik mungkin, segiat mungkin, setekun mungkin, sekeras mungkin, sesemangat mungkin, sejujur mungkin. Soal hasilnya berapa gitu loh. Nah, kadang-kadang ada seorang istri yang memang kadang terlalu menuntut gitu loh, terlalu menuntut banyak hal, sampai kemudian tidak melihat kepada kemampuan suami, tetapi yang dia lihat adalah tetangga kanan kiri gitu.